Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, praktisi akuakultur, petambak udang dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam budidaya udang, yaitu blue green algae atau sering kita kenal dengan BGA. BGA ini sudah familiar di kalangan petambak karena memang sering dijumpai beberapa tambak dengan dominansi yang sangat besar. Dan ini tentunya akan mengganggu udang, menyebabkan stres udang, kemudian juga bisa menyebabkan keracunan bagi udang, ataupun bisa menyebabkan penyimpangan rasa atau bau dari udang itu sendiri. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang fakta yang ada pada blue green algae ini, maupun bagaimana cara mengatasinya agar tidak dominan di tambak kita. Nah, kalau kita lihat di sini, blue green algae memang memiliki ciri yang khusus, ya, di mana ketika dia dominan di salah satu tambak, ya, terutama pada siang hari, nanti dia akan naik ke atas, memenuhi permukaan, tetapi di bawahnya airnya akan bening. Ya, seperti kita lihat beberapa gambar di sini, ya, dia memenuhi tambak di permukaan tambak, tetapi di bawah lapisan blue green algae ini airnya bening. Ya, kalau sudah dominan seperti ini, plankton jenis lainnya tidak bisa tumbuh. Ya. Kenapa tidak bisa tumbuh? Nanti akan kita bahas. Ada beberapa fakta tentang blue green algae ini. Yang pertama, blue green algae atau sering kita sebut dengan BGA, ya, disebut juga dengan cyanobacteria. Ya, cyanobacteria karena memang memiliki sifat-sifat seperti bakteri, ya, tapi tetap dia termasuk dalam golongan alga. Kemudian jika mendominasi perairan atau tambak akan menyebabkan terjadinya fluktuasi oksigen terlarut. Ini yang cukup berbahaya. Kemudian juga terjadi stratifikasi. Stratifikasi itu kadar oksigen terlarut yang bervariasi di dalam badan air itu. Ya, jadi stratifikasi atas lebih tinggi, kemudian ke bawah semakin rendah dan semakin rendah. Ya, kemudian juga menghasilkan senyawa beracun, ya, terutama dari jenis Anabaena dan Microcystis. Ya, ini menghasilkan racun dan tentunya akan berbahaya bagi udang yang kita pelihara. Berikutnya, kalau dalam budidaya itu yang ditolerir itu maksimal 10%. Ya, 10% itu yang bisa ditolerir, artinya diperbolehkan. Tapi kalau sudah dominan, nah ini yang berbahaya. Karena kalau sudah dominan, nanti akan menghambat pertumbuhan jenis plankton yang lainnya, baik chlorophyta maupun diatom. Ya. Nah, kemudian juga BGA ini bisa menyebabkan penyimpangan bau dan rasa pada ikan atau udang yang kita pelihara atau sering kita sebut dengan off flavor. Ya. Sudah kadang kita sering temui di ikan di air tawar, ya. Kalau BGA-nya dominan, nanti bau atau rasa ikan itu akan berbeda. Ini namanya off flavor. Ya, jadi off flavor ini disebabkan oleh geosmin dan methylisoborneol atau MIP yang disintesis oleh blue green algae tersebut. Nah, kemudian ada beberapa jenis BGA,
yang sering ada di dalam tambak, ada Oscillatoria, Anabaena, Microcystis, Limbia, dan juga Apanizomenon. Ya. Dan ini yang sering kita lihat bahwa PGA ini sering naik ke permukaan dan membentuk busa. Ya. Jadi kalau PGA naik ke permukaan setelah siang hari, nanti dia akan memenuhi permukaan tambak, tetapi di bawah PGA tersebut hanya bening. Ya, bening, fitoplankton tidak bisa tumbuh di situ. Atau maksudnya selain PGA tidak bisa tumbuh di situ. Ya, kalau PGA ini sudah dominan di tambak tersebut. Berikutnya mampu menyerap panas sehingga suhu permukaan air meningkat serta menutupi permukaan air. Ya, ini. Kemudian, nah ini ya kelihatan apa namanya kalau kita melihat bahwa permukaan air tambak itu warnanya mengkilat, hijau mengkilat, ya itu menandakan bahwa dominasi adalah PGA, ya. Jadi mengkilat, warnanya metalik gitu ya. Kemudian di bawah permukaan air tersebut airnya bening, ya airnya bening. Kemudian, nah ini yang juga berbahaya juga mudah mengalami kematian massal atau die-off bila terjadi blooming. Ketika dia blooming, nah ini yang kita khawatirkan nanti dia akan mengalami kematian massal. Nah kalau kematian massal, ya nanti efeknya sangat besar, ya lebih besar dari ketika die-off atau mati massal plankton jenis lainnya. Ya ini yang berbahaya. Kemudian BGA ini mampu mengeluarkan senyawa allelochemicals yang dapat menghambat pertumbuhan fitoplankton jenis lainnya sehingga sering mendominasi perairan. Ini yang berbahaya atau yang apa menyebabkan dia itu bisa dominan karena kemampuan dia mengeluarkan senyawa ini menghambat pertumbuhan dari chlorophyta maupun diatom. Ya, kalau chlorophyta diatom terhambat ya dia dengan luas akan dominan. Ya, makanya nanti dalam proses mengatasi masalah BGA ini, faktor penting yang harus kita atau tindakan penting yang harus kita lakukan adalah membuang blue green algae ini dulu. Kita buang dulu, ya. Kemudian kita perlahan-lahan tumbuhkan fitoplankton jenis chlorophyta maupun diatom. Kemudian BGA ini mampu mengikat nitrogen langsung dari udara sehingga mampu berkembang di perairan yang miskin nitrogen. Ini perlu dicatat juga bahwa BGA ini bisa langsung mengambil N2 dari udara, dari atmosfer. Jadi berbeda dengan jenis fitoplankton lainnya. Kalau fitoplankton lainnya itu akan mengambil N dalam bentuk nitrat maupun amonium yang ada di air. Tetapi bukan ini bisa mengambil N2 dari udara langsung atau N2 yang ada dalam air. Ya. Jadi ketika satu perairan N-nya sangat terbatas atau N-nya sedikit, ya kalau biasa kita sebut dengan NP rasionya kurang dari 10, maka blue green algae ini kan dominan. Ya. Plankton jenis lainnya tidak akan tumbuh, tetapi BGA ini yang akan dominan. Ya. Ini harus jadi catatan penting kita bahwa BGA ini akan dominan di tambak yang kekurangan nitrogen salah satunya. Kemudian faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan BGA. Pertama, BGA tumbuh baik pada perairan dengan saluran rendah. Itu di bawah 10 ppt. Biasanya BGA ini akan dominan di salintas rendah. Kemudian rasio NP rendah ini tadi ya, kurang dari 10, BGA masih bisa tumbuh dengan baik, sementara diatom maupun chlorophyta itu akan terhambat. Yang ketiga itu pH. Ketika pH lebih dari 8,3, ini BGA akan tumbuh dengan pesat. Ya, karena BGA bisa toleran terhadap kondisi tersebut dan juga toleran terhadap kondisi bahan rendah
dan konsentrasi karbon dioksida yang rendah. Nah, ini jadi pH lebih dari 8,3, kemudian NP rasio rendah atau nitrogennya rendah. Kalau NP rasio kurang dari 10 ya kira-kira. Kemudian salinitas rendah. Ini akan merangsang pertumbuhan blue green algae ini. Ya, ini ada beberapa metode untuk mengatasi blooming BGA ini. Yang pertama, ini menggunakan bahan kimia, ya, beberapa algasida seperti kuprik sulfat, CW-sombat, simazin, dan potasium prisinoleat. Ini bisa digunakan untuk membasmi BGA ini. Ini menurut pendapat dari Boyd, ya, dengan konsentrasi kuprik sulfat 2,0 mg/liter mampu membunuh 53% blue green algae. Ini berdasarkan penelitian, ya. Namun demikian, penggunaan bahan kimia ini sangat riskan, artinya mengandung efek samping yang perlu kita waspadai. Ya. Karena apa? Karena penggunaan bahan kimia ini setelah kita aplikasikan, ada beberapa efek sampingnya. Yang pertama tentunya dia akan menyebabkan stres pada udang yang kita pelihara, dan juga penurunan oksigen, dan yang lebih apa namanya, berbahaya lagi ketika residu dari bahan kimia ini habis, maka blue green algae akan muncul lagi. Ya, blue green algae akan muncul lagi karena memang ekosistemnya itu sesuai dengan pertumbuhan blue green algae tersebut. Ya, itu. Jadi penggunaan bahan kimia dalam hal ini itu terutama kalau ada udangnya itu tidak direkomendasikan. Samping itu, kalau kita menggunakan BGA ini, tentunya alga atau BGA ini akan mati massal dan menyebabkan meningkatnya bahan organik, sehingga tentunya nanti dalam pengolahannya akan menghasilkan amonia dan penurunan oksigen larut yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ada juga yang menggunakan molase untuk meningkatkan aktivitas bakteri yang disarankan oleh Boyd dan Avimelech. Ya, kenapa kita menggunakan molase? Karena dengan pemberian molase ini akan meningkatkan aktivitas bakteri trotrof, sehingga akan menghasilkan CO2, menyebabkan pH-nya turun. Nah, ini yang diharapkan dapat menghambat pertumbuhan blue green algae. Namun demikian, treatment tambahan bahan kimia ini yang perlu kita lakukan untuk menghindari efek samping dari aplikasi bahan kimia tersebut. Ada beberapa treatment atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi BGA ini tanpa menggunakan bahan kimia. Yang pertama, meningkatkan volume pergantian air. Ya. Yang kedua, ya, pergantian air bagian atas pada siang hari, ya, karena pada waktu siang hari nanti dia akan naik ke atas sehingga kita buang air permukaan. Kita buang rutin, kita usahakan sebanyak mungkin kita buang air permukaan. Sehingga nanti lama-kelamaan blue green algae akan terbuang, ya, dan tidak akan mendominasi tambak tersebut. Kemudian perlu juga setelah itu dilakukan pencampuran air atau aerasi, ya. Aerasi harus penting ini untuk menghindari stratifikasi tadi. Ya, jangan sampai ada dominansi di satu sisi gitu, ya. Kita aerasi. Kemudian penting juga kita kontrol pemberian pakan. Jangan sampai pemberian pakan itu berlebih, ya, berlebihan yang bisa memicu munculnya kembali blue green algae ini. Keempat, ya. Yang kelima, tumbukan fitoplankton dari jenis Chlorophyta dan diatom. Nah, bagaimana? Tentunya kita harus melakukan pemupukan, ya, baik pupuk yang mengandung N, P, maupun untuk diatom kita menggunakan Si, ya, silikat. Ini kita gunakan pupuk tersebut untuk merangsang pertumbuhan selain BGA, ya. Selain BGA kita tumbuhkan agar yang mendominasi itu Chlorophyta dan diatom. Ya, sehingga dengan metode ini
diharapkan BGA akan tertekan pertumbuhannya dan tidak mendominasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh petambak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.